Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di acara ibadah online Zion Church of Christ. Dan pada hari ini kita merayakan dan kita juga mengingat yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Di mana Bapa telah berfirman bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang satu-satunya, yang tunggal, yang paling Dia kasihi, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, bahkan rela untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung dosa-dosa kita semua. Sehingga kita semua yang percaya, Anda dan saya, kita tidak binasa. Namun kita semua beroleh hidup yang kekal dan berkelimpahan di dalam Tuhan. Saya bersyukur bahwa hari ini kita memperoleh kesempatan itu lagi untuk mengingat kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mari kita siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik dalam ibadah ini. Kita naikkan sembah kita kepada Yesus. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami boleh beribadah pagi hari ini. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu Bapa. Dan pagi hari ini kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Yesus. Karena Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami tidak tahu dengan apa kami harus membalas kasih-Mu selain dengan memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Maka kami berdoa, kuduskanlah hati dan pikiran kami ya Bapa. Biar hati dan pikiran kami hanya tertuju untuk-Mu saja Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya kita katakan, amin. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu menemukan kami. Thank you Jesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Kembali bersama-sama dengan iman, kita katakan takkan ada lagi kasih yang seperti kasih Yesus. Haleluya. Takkan ada lagi kasih
kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu Tuhan tiada duanya bagiku. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kasih-Mu besar Tuhan, sebab kasih-Mu tidak berkesudahan, dulu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu menyertai setiap kami, kemurahan-Mu melingkupi setiap hati kami Tuhan. Engkau Bapa yang sempurna, Engkau Bapa yang baik, dan Engkau sempurna di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who
who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Love so undeniable, I can hardly speak. Oh, peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Thank you for your love. You're such a good Father to me, and your love never fades. Your love never fades. Thank you for your love. Thank you for your grace. Kasih-Mu besar bagiku, Tuhan. Kasih-Mu luar biasa. Haleluya.
mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan. Ketika kami berjalan di tengah situasi yang tidak menentu, namun kami tahu Tuhan, pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah mengecewakan bagi kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami katakan kami perlu Engkau Yesus di setiap jalan-jalan kami Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kembali sama-sama dengan iman kita katakan, kami perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Dan Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Hikmat-Mu lebih pikiranku,
Jalanmu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu lebih pikiranku. Jalan-Mu di atas segala jalanku, tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Kami punya iman Tuhan. Meskipun gunung-gunung beranjak, bumi bergoncang, namun kami aman di dalam penyertaan Tuhan. Karena kasih-Mu melebihi setiap rasa ketakutan kami. Thank you Jesus. Thank you God. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You never let me go. Jesus, You're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, You never let me go. Thank You, Jesus. Come on, let's sing it out. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, tremble death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, You never let me go. Jesus, You're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, You never let me go.
storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even in the darkest night, you never let me go. You never let me go. You never let me go. Jesus, and you are for me. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah berjanji tidak akan meninggalkan kami, berjalan bersama-sama dengan kami melalui situasi apapun juga yang sedang kami hadapi saat ini. Kami mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang Kau telah berikan di atas kayu salib itu. Kami bersuka cita Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan diri-Mu Yesus. Melebihi segala-galanya. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit,
Terima kasih Tuhan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari ini, yaitu di tanggal 10 April di 2020, di mana sekarang kita ada di hari Jumat Agung. Saya percaya bahwa seluruh orang percaya di hari ini, semua orang Kristen sedang merayakan, di mana hari ini merupakan hari Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, mati di atas kayu salib, korbankan tubuh, curahkan darah, untuk menjadikan penebusan, menjadikan pengampunan bagi Anda dan saya. Dan kalau Anda dan saya bisa ada dan hari ini bisa hidup, itu semua juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Jumat Agung ini saya mengajak saudara untuk kita masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tentunya Bapak Ibu Saudara sudah menyediakan roti dan anggur. Roti dan anggur. Bila mungkin Bapak Ibu Saudara tidak memiliki seperti yang saya miliki, mungkin saudara sudah menyiapkan roti atau sirup. Yang jelas, itu dapat dipakai untuk menjadi sarana korban tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Maka, sebelum kita masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari Jumat Agung ini, kami bersama dengan keluarga, kami semua yang ada di rumah sehari ini, Tuhan Yesus, kami akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah-Mu, di mana kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami percaya pada waktu kami makan tubuh, minum darah Yesus, Alkitab menjaminkan bahwa kami tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam diri kami. Alkitab menjaminkan apa saja yang kami minta dan doakan, Tuhan sediakan jaminannya bagi setiap kami. Dan satu hal yang kami percaya bahwa tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Bahkan pada waktu kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami kembali mengingat segala sesuatu yang Tuhan telah selesaikan, yang Tuhan telah rancangkan bagi kehidupan kami. Dan kami mempercaya bahwa pada waktu kami makan tubuh dan minum darah Yesus, kami mengimani masa depan yang luar biasa Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya bacakan satu firman Tuhan terlebih dahulu, dikatakan begini, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Di hari-hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau cari pertolongan dari manapun, seluruh dunia sedang, kalau boleh dikatakan, sedang kebingungan dengan situasi yang ada. Mau cari pertolongan dari A, mau cari pertolongan dari B, mau minta bantuan dari pihak manapun juga, semuanya tidak berikan jaminan apapun juga. Tapi hari ini Tuhan mau ingatkan buat Anda dan saya bahwa ketika kita melayangkan pandangan mata kita kepada Tuhan, ketika kita taruh harapan kita kepada Tuhan, disitulah justru mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Karena itu saya mau ajak saudara untuk kita angkat roti ini. Bersama-sama dengan seluruh keluarga kita, kita bersama-sama mengatakan ini menjadi tubuh Kristus. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal. Maka mulai hari ini bersama keluarga, kami mengimani bahwa kami dijaminkan Tuhan hidup di bumi sama seperti di surga. Maka tidak ada kuasa penyakit apapun yang berkuasa bagi kami. Oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit kami sudah disembuhkan. Maka mulai hari ini, kami hardik segala penyakit, kami tolak segala kelemahan tubuh. Kami tidak akan terkapar di rumah sakit, kami tidak akan terkapar di ruang ICU. Kami diproteksi, mujizat Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula Tuhan mengajarkan kuasa. Dia mengatakan bahwa darahku adalah darah perjanjian yang baru. Artinya, Anda dan saya yang bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Darah Yesus menjadi meterai, menjadi perlindungan buat setiap kita. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Kristus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Maka imani baik-baik. Setiap perjanjian ini berlaku bagi kehidupan kita, yaitu bukan apa yang dunia katakan, tapi apa yang Bapa telah jaminkan bagi kehidupan kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Bersama-sama kita angkat darah Yesus ini. Dengan iman mari kita katakan,
Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini, di hari Jumat Agung ini, kami mengimani pengorbanan Yesus di atas kayu salib, memberikan pengudusan, memberikan pengampunan atas segala pelanggaran kesalahan. Kami mulai hari ini dikuduskan, saling mengasihi, saling mengampuni, menjaga kasih mula-mula di dalam kehidupan kami. Yang kedua adalah darah domba Allah, darah Yesus. Aku bersama keluarga dimeteraikan menjadi warga sorga. Artinya kami punya rumah di sorga. Kami punya rumah di bumi, tidak mengembara. Di mana saja berada melangkah dijagai pasukan malaikat. Segala bentuk kuasa gelap, roh jahat, setan iblis, tidak berkuasa atas kami. Bahkan kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking, menghancurkan setan-setan. Bahkan kami hancurkan segala virus COVID-19 tidak berkuasa bagi hidup kami. Yang paling penting dengan kuasa darah Yesus, kami dibebaskan dari segala bentuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami berkuasa atas alam semesta. Tuhan yang menjaminkan kehidupan kami di bumi sama seperti di sorga. Apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, maka Tuhan Yesus jamin bagi kami. Kami dibuat berhasil, diangkat jadi kepala bukan ekor. Berkat pertolongan mujizat Tuhan ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah pegang minyak urapan di tangan saudara, kita mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan buat kita. Bahwa dengan sakramen minyak ini juga, murid-murid diperintahkan untuk mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit, bahkan membangkitkan orang mati. Tuhan perintahkan kepada para muridnya. Jadi saudara kasih Tuhan, percayalah, kita mengimani apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, itu terwujud dan tergenapi bagi kehidupan Anda dan saya. Dan saya mengimani dengan sakramen minyak ini, kuasa Tuhan juga dinyatakan. Mari angkat minyaknya sama-sama dengan saya. Anda dari tempat Anda, ikuti doa saya, katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Maka rumah kami dijagai pasukan malaikat, keluarga kami dijagai pasukan malaikat. Segala bentuk sakit penyakit tidak berkuasa. Serangan-serangan setan, serangan-serangan kuasa gelap dilumpuhkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan. Silakan Anda boleh teteskan di atas kepala. Kalau saudara bersama dengan keluarga, Anda boleh bagi, Anda boleh olesi keluarga Anda masing-masing. Baik itu pasanganmu, baik itu anak-anakmu, Anda boleh oleskan dengan minyak ini. Bahkan juga keluarga, siapapun yang bersama dengan saudara. Dengan sakramen minyak ini juga saudara bisa kelilingi rumah Anda masing-masing. Kelilingi setiap sudutnya. Percayalah bahwa rumah saudara diproteksi, tempat tinggal Anda dipagari. Segala yang negatif, segala yang jahat tidak berkuasa bagi kehidupan Anda. Percayalah, kuasa Tuhan dinyatakan bagi kehidupan Anda. Dari rumah Anda pun Anda mengalami kuasa Tuhan, Anda mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami sudah bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mengimani bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Kami mengimani bahwa apa yang ditakuti oleh dunia, apa yang dicemaskan oleh dunia, apa yang dikhawatirkan oleh dunia, justru Yesus memberikan kekuatan buat kami. Engkau memberikan penghiburan buat kami, agar kami tetap kuat, agar kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Dan di hari ini Tuhan, yaitu di hari Jumat Agung ini, kami juga mau akan mendengarkan firman Tuhan. Maka berbicara bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Maka aku berdoa, setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran live streaming, menonton ataupun mengikuti ibadah online ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan terjadi. Aku berdoa melalui media, melalui teknologi, aku melepaskan kuasa, aku melepaskan mujizat Tuhan, aku melepaskan lawatan Tuhan. Terjadilah bagi setiap mereka yang sedang mengikuti acara ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang aku pakai untuk setiap anak Tuhan menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Di hari Jumat Agung ini, kami mengimani
kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan selalu diingatkan kembali. Itu berlimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Well, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, di mana hari Jumat Agung di tanggal 10 April di tahun 2020, Anda dan saya saat ini sedang mengikuti yaitu siaran live streaming, yaitu melalui channel YouTube. Dan saya berdoa buat saudara bahwa meskipun saudara ada di rumah, meskipun mungkin kita tidak berjabatan tangan, meskipun mungkin kita tidak langsung bertatapan muka di dalam satu ruangan yang sama, di dalam gedung yang sama, karena ada aturan yang mengatakan bahwa memang untuk sementara waktu ini kita tidak bisa melakukan itu. Dan semua ibadah diharuskan juga yaitu di rumah, di mana pemerintah telah menetapkan mulai dari tanggal hari ini ya, di tanggal 10 April ini, di mana ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, dalam artian kita untuk sementara itu dirumahkan untuk 14 hari ke depan. Ya, memang ini situasi yang tidak mudah, saudara. Memang situasi yang tidak gampang yang kita hadapi. Dan memang bagi sebagian orang juga tentunya ini membingungkan, dan artinya juga sampai kapan dan mereka bertanya-tanya ini bisa selesai. Tapi saya mau katakan sama saudara bahwa saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam berhadapan dengan situasi ini. Anda dan saya tidak ditinggalkan sendirian. Ada Tuhan Yesus yang pastinya selalu sediakan jaminan pertolongan buat kita. Yang Tuhan mau adalah mari kita bergerak dengan pengharapan, mari bergerak dengan keyakinan akan segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan. Makanya kenapa kita perlu sakramen tubuh dan darah Yesus, agar kita mengingat kembali segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Dan percayalah bahwa kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, kalau kita pernah diluputkan dari maut, kalau kita pernah diluputkan dari hal yang berbahaya pada waktu dulu, hari ini juga kalau saat ini ada situasi yang mencekam, percayalah Tuhan yang sama, Yesus Kristus, Dia juga akan melakukan hal yang luar biasa juga buat setiap kita. Baik, mari siapkan hati kita, juga kita akan masuk dalam firman Tuhan hari ini. Saya akan bacakan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini. Kalau saudara buat catatan, catatlah. Setiap kali saudara mendengar khotbah, ambil catatan Anda. Catatlah setiap firman Tuhan yang akan saudara terima. Judul yang saya bawakan pada saat hari Jumat Agung ini adalah Pengorbanan Kristus menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi, pengorbanan Kristus menyatakan kemuliaannya. Dari Injil Lukas pada pasal 23, dari ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-49. Di layar monitor saudara juga ditampilkan ayat ini. Mari saya bacakan buat saudara. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, kepala pasukan memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Nah, peristiwa Jumat Agung adalah suatu kegiatan ibadah yang selalu akan dihayati oleh semua orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja mereka berada. Dan ini akan kegiatan yang akan selalu dirayakan dalam perayaan-perayaan ibadah Jumat Agung. Kenapa peristiwa ini penting? Jumat Agung ini peristiwa yang harus dirayakan. Karena peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah sebagai bentuk kasih yang terbesar yang dilakukan Bapa, yang dilakukan Tuhan atas kehidupan umat manusia. Kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-16, di situ dikatakan tentang kasih Tuhan yang begitu besar untuk memberikan anaknya, untuk menyelamatkan Anda dan saya, barang siapa yang mau percaya tentunya. Nah, manusia yang telah jatuh dalam dosa sejak zamannya Adam dan Hawa, dikatakan kita manusia tidak pernah bisa membebaskan diri dari akibat yang ditimbulkan oleh dosa. Manusia berusaha membebaskan diri, tapi manusia nggak pernah bisa bebas dari dosa. Nah, manusia selalu jatuh bangun sebenarnya. Dan manusia selalu hidup lagi di dalam kecemaran, hidup dalam kegelapan, ya kan? Sungkan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, takut untuk dekat dengan Tuhan.
lalu ketergantungan manusia justru kepada dirinya sendiri dan dunia ini. So, kita dapat melihat bahwa akibat daripada dosa itu justru bukannya membuat manusia itu menjadi produktif, menjadi lebih maju dan lebih hebat. Justru akibat daripada dosa itu manusia mengalami kemunduran. Nah, kemuliaan Tuhan justru dinyatakan melalui peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Karena itu kita merayakan hari Jumat Agung ini. Kenapa kita merayakannya? Karena justru melalui kematian Yesus di atas kayu salib ini, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Aneh ya? Bagi sebagian orang mungkin berkata bahwa kok Tuhannya mati, kok Tuhannya digantung di atas kayu salib, kok Tuhannya dipermalukan. Ya, bagi orang-orang dunia yang tidak memahami itu, mungkin mereka berkata-kata seperti tadi. Bahkan kalau dibilang Tuhannya canggih, kalau dikatakan Tuhannya hebat, kenapa Tuhannya mati dan segala macam, mereka berkata demikian. Tapi kalau hari ini saya katakan kenapa kita merayakan Jumat Agung, justru dengan kematian Yesus, percayalah, Dia justru menyatakan kemuliaannya bagi Anda dan saya. Bukan cuma bagi Anda dan saya, tapi bagi seluruh dunia. Ya, Anda yang hari ini ada di rumah, mungkin Anda yang baru hari ini nonton siaran ini, atau Anda selama ini nggak pernah dengar tentang kabar baik. Hey, hari ini roh Tuhan akan menjamah Anda di tempat duduk Anda, di tempat Anda menyaksikan acara ini. Ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Lalu, kemuliaan Tuhan melalui kematian dinyatakan. Melalui apa saja? Melalui apa kemuliaan Tuhan dinyatakan? Artinya dalam bentuk apa? Ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia menyatakan kemuliaannya. Saya akan coba breakdown, saya akan coba jelaskan dari pembahasan ayat yang kita bahas, dari Injil Lukas ini. Yang pertama ini, saudara, yang Tuhan nyatakan, kemuliaan melalui apa? Lihat baik-baik. Yaitu kegelapan yang meliputi bumi. Pertama, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Alkitab menuliskan bahwa jam 12 siang, kegelapan meliputi bumi. Perhatikan kata-katanya, kegelapan meliputi bumi. Jam 12 siang itu, saudara, kalau dari kecil, saya suka dikasih tahu, orang tua saya berkata, kalau kita main di luar, siang-siang jam 12, orang tua akan berkata begini, siang hari bolong kamu main di luar gitu, siang hari bolong. Dulu saya suka tanya, apa artinya siang hari bolong, siang hari bolong? Oh ternyata saudara, jam 12 siang itu waktunya yang paling terang, waktunya yang paling panas gitu loh saudara. Karena dia tepat ada di atas kepala kita. Itu disebut makanya kenapa siang tuh jam 12 itu panasnya minta ampun. Nah, jam 12 siang artinya waktunya matahari bersinar. Tapi justru pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, mari perhatikan baik-baik, malahan mataharinya tidak bersinar. Mataharinya dibuat redup. Dalam ayat 44 dan ayat 45a kita dapat melihat di situ. Saya teringat kembali bagaimana pada waktu Israel dibebaskan. Ya kan? Pada waktu Israel itu keluar dari Mesir, salah satunya adalah apa? Matahari dibuat gelap, artinya Mesir mengalami kegelapan. Anda bisa lihat di sini, ini memberikan gambaran bahwa pada awal penciptaan, dari gelap terbitlah terang. Oke, kita dapat bandingkan dalam Kejadian 1 dari ayat 2 sampai 3. Bagaimana tadinya gelap dirubah menjadi terang di dalam penciptaan. Tetapi saudara, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, justru mataharinya dibuat gelap. Ini memberikan petunjuk adalah apa? Bahwa Yohanes menulis di dalam Injil Yohanes 1 pada ayat yang kelima bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Iya kan? Kegelapan tidak menguasainya. Lalu juga di dalam Yohanes 8 ayat 12 bahwa terang itu sendiri dipersonalisasikan sebagai pribadinya Yesus. Karena Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia berkata bahwa dialah terang dunia. Artinya ini memberikan petunjuk buat setiap kita bahwa ketika dunia tanpa Yesus, ini akan didapati. Dunia mengalami kegelapan. Itu yang terjadi. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang hidup tanpa Yesus, kalau Anda mau bergerak hidup di dunia ini, Anda bergerak tanpa Yesus. Saya cuma mau katakan, kegelapanlah yang akan ada di depan kehidupan Anda. Dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan terang. Teorinya jam 12 siang itu jam yang paling terang. Tapi jam 12 siang justru pada waktu Yesus disalib, langitnya gelap. Lihat baik-baik di sini. Pada waktu kita menjauh daripada Tuhan, kehidupan kita akan menjadi gelap. Kalau hari ini saudara bertanya, kenapa kehidupan saya gelap?
Saudara bertanya sama saya, kenapa masa muda saya gelap? Ya kan? Kalau saudara bertanya sama saya, kenapa bisnis saya gelap? Kenapa kayaknya keuangan saya gelap? Kenapa kayaknya rumah tangga saya kalau gelap, kelam, gak jelas? Sederhana, problemnya cuma satu kok. Karena kita telah menjauh daripada Yesus. Maka hari ini, di hari Jumat Agung ini, kita mau diingatkan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya. Justru pada waktu dia mati dan tergantung di atas kayu salib. Jadi Tuhan mau tunjukkan sama saudara, yang bisa bikin hidupmu terang, yang bisa bikin hidupmu bahagia, yang bisa bikin hidupmu berkemenangan, nggak ada jalan lain. Cuman apa? Cuman engkau perlu kembali kepada Yesus. Izinkan Yesus hidup di dalam diri Anda. Dia telah korbankan tubuhnya, dia telah curahkan darahnya. Tuhan nggak minta apa-apa kok. Yang Tuhan minta cuma satu, mari percaya pada aku, kata Yesus. Karena dialah jalannya. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan sebenarnya. Kegelapan akan terjadi kalau kita tidak berpegang kepada kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati cuma ada di dalam Yesus. Mau tahu jalanmu benar, mau tahu jalanmu tepat, Anda nggak bisa ngikutin petunjuk yang lain. Kalau Anda melihat situasi yang ada hari ini, gelap kan? Nggak jelas nih sampai tanggal berapa Anda di rumah kan? Kita di rumah kan nggak jelas. Ya kita berharap 14 hari ke depan selesai. Tapi siapa yang dapat duga 14 hari ke depan selesai? Tapi kalau kita izinkan Yesus di dalam rumah tangga keluarga kita, di waktu-waktu seperti hari ini justru kita membangun hubungan yang lebih intens dengan Tuhan, membangun mesbah bersama dengan keluarga kita, justru waktu-waktu seperti ini, terang Tuhan menyinari rumah kita. Mungkin selama ini kita sibuk dengan kegiatan kita terlampau sibuk dengan aktivitas kita. Tapi justru dengan situasi yang ada, yang kita hadapi di tahun 2020 ini, justru ini membuat kita semakin melihat terang Tuhan bercahaya di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan ingin saudara bahagia di dalam kehidupan ini. Amsal 11 pada ayat 19 dikatakan begini, siapa yang berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Ya, jadi ini penting untuk kita pegang baik-baik bahwa Yesus mati karena kejahatan atau dosa-dosa umat manusia. Dia rela mati di atas kayu salib. Tujuannya agar kegelapan yang menguasai manusia selama ini disingkirkan dan digantikan dengan terang, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang pertama, saudara, kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Kemuliaan yang kedua yang Tuhan nyatakan adalah apa? Tabir bait suci terbelah menjadi dua. Perhatikan dalam ayat itu, bahwa tabir bait suci pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, ayatnya mencatat bahwa tiranya terbelah menjadi dua. Dan yang menarik, saudara yang kasih Tuhan, tiranya terbelah dikatakan di dalam Injil Matius pada pasal 27, pada ayat 51 sampai dengan ayat 53, bahwa tiranya terbelah dari atas ke bawah. Oke, bukan cuma itu saja, tetapi juga terjadi gempa bumi pada waktu itu, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan orang mati jadi terbuka. Dan banyak orang mati yang berjalan, ketemu dengan orang-orang yang hidup. Di dalam teks itu disebutkan. Mari saya ajak saudara lihat dalam Matius 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wow, ini fenomena yang luar biasa. Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, di sini dibuktikan tentang jalan yang terbuka. Lihat baik, tirai yang terbelah. Tirai itu, saudara, di dalam bait Allah, itu yang membatasi antara ruangan maha suci dengan ruangan suci. Karena tidak ada orang yang boleh masuk ke dalam ruangan maha suci selain seorang imam besar 1 tahun 1 kali. Karena itu ruangan maha suci atau ruangan maha kudus. Dan orang-orang biasa tidak boleh masuk ke dalam ruangan itu. Oleh karena itu yang boleh masuk ke ruangan suci, satu ruangan sebelum ruangan maha suci, adalah para imam saja. Jemaat hanya bisa di luar. Jadi artinya untuk masuk ketemu dengan Tuhan berdoa harus melalui para imam ini. Tidak bisa orang pribadi, lepas pribadi yang datang langsung berdoa sama Tuhan. Tapi ketika Yesus korbankan dirinya di atas kayu salib, tirai yang membatasi selama ini itu dibelah. Dan belahnya dituliskan dari atas ke bawah. Kenapa sampai Matius menuliskan begitu? Matius ini dituliskan untuk kebanyakan orang Yahudi.
Jadi Injil Matius ini dituliskan untuk budaya orang Yahudi. Makanya di situ dituliskan detail. Robeknya dari atas ke bawah. Memberi petunjuk bahwa ini bukan perbuatan tangan manusia. Karena bait Allah, tidak ada yang berani merobek tirai bait Allah. Dan siapa yang bisa naik ke atas? Karena tinggi sekali, saudara. Bait Allah itu tinggi tirainya. Jadi tidak mungkin disobek dari atas. Kalau robekan dari bawah ke atas, ya kalau mungkin saja manusia yang merobeknya dari bawah ke atas. Tapi tidak mungkin kalau robek dari atas ke bawah manusia yang buat. Dan siapa yang berani juga melakukan hal itu. Dan Anda bisa lihat di sini ini memberi petunjuk bahwa yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Makanya kenapa ada tirai itu memisahkan. Dosalah yang membuat manusia tidak bisa datang kepada Tuhan. Dosalah yang membuat Anda ketakutan selama ini datang sama Tuhan. Dosalah yang membuat Anda berpikir Tuhan nggak jawab doa Anda. Dosalah yang membuat Anda berpikir kayaknya saya nggak didengar Tuhan deh. Dosalah yang membuat Anda berpikir bahwa Tuhan menjauh daripada Anda. Pintu jalanmu tertutup sama Tuhan. Padahal enggak. Tuhan berkata, marilah, datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya kan? Hari ini kalau engkau punya beban berat ada di rumahmu. Hari ini kau berkata bahwa engkau sepertinya nggak didengar doanya sama Tuhan. Hari ini ada kabar baik buat saudara. Yesus mati di atas kayu salib untuk membuka jalan buat saudara. Untuk membuka jalan bagi setiap kita. Hei, jalan doamu terbuka, ada amin. Setiap doa-doamu didengar oleh Tuhan, ada amin. Ada persediaan yang Tuhan sediakan buat setiap kita, ada amin. Jangan ragu, jangan takut. Karena dengan kematian Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hei, pembatasnya sudah dibuka sama Tuhan. Artinya, setiap orang bisa datang sama Tuhan. Anda nggak perlu ada perantara yang lain. Karena perantara Anda cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Anda tidak perlu diwakilkan oleh siapapun lagi. Anda nggak perlu kejar-kejar pendeta lagi. Anda nggak perlu kejar saya lagi. Atau minta, kayak kalau nggak ditumpang tangan oleh pastor, saya nggak yakin doa saya dijawab. No. Anda pasti dijawab doanya. Anda bisa langsung panggil in the name of Jesus. Bagian Anda sudah disediakan. Haleluya. Ini kabar baiknya. Maka kenapa kita merayakan Jumat Agung ini? Kenapa kita mensyukuri justru pada waktu Yesus kita mati di atas kayu salib. Jalan kita terbuka. Selama ini kita tertipu oleh iblis. Iblis telah mengelabui pikiran kita. Menakut-nakuti kita. Kita berpikir harus berbuat sesuatu yang jauh lebih besar, berbuat ini dan itu, dan kita berpikir itu akan membuat kita diterima oleh Tuhan. Padahal enggak. Yesus yang buat ini buat Anda dan saya. Sekarang jalurnya sudah terbuka. Haleluya. Jadi jangan ragu lagi. Jangan takut lagi. Tuhan sudah bukakan jalannya buat Anda dan saya. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga sekarang, saudara, kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui apa? Yang ketiga adalah seruan Yesus sebelum kematiannya. Lihat kata-katanya dalam Injil Lukas yang kita bahas hari ini. Yesus berseru sebelum kematiannya. Apa yang dia serukan? Dia berkata begini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ayat 46, Yesus berkata seperti itu di atas kayu salib. Seruan ini adalah, kalau boleh dikatakan, tahap yang ke-10 atau tahap yang terakhir dari penderitaan Kristus. Dan ini memberikan bukti bahwa Yesus mati di atas kayu salib bukan karena perdarahan yang hebat. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena luka-lukanya yang begitu banyak. Yesus mati di atas kayu salib bukan karena begitu beratnya aniaya orang Yahudi atau aniaya orang-orang Romawi yang telah mereka lakukan terhadap Yesus. Kalau kita nonton film penyaliban Yesus, kita dapat melihat di sana bahwa betapa beratnya penderitaan Yesus, betul ya? Betapa dalamnya cambukan, betapa menderitanya yang dikerjakan, artinya yang diterima oleh Yesus, dan betapa kejamnya yang dikerjakan oleh orang-orang yang menganiaya Yesus. Darah yang begitu banyak, ya kan? Luka yang begitu banyak, penderitaan yang begitu banyak. Siapa yang dapat menanggung ini? Tapi Yesus pun telah menanggung ini semuanya. Dia telah mengambil bagian ini semuanya. Tahu nggak saudara bahwa luka-luka yang diterima Yesus di dalam film-film penyaliban itu sebenarnya adalah risiko yang harusnya kita tanggung karena perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita. Harusnya ditimpakan kepada kita, tapi itu telah digantikan oleh Dia. Dia mengambil alih. Bukan kita yang kena, tapi Dia mengambilnya. Itu Dia lakukan karena Dia mengasihi Anda dan saya. Oleh karena itu Yesus berseru tadi, ke dalam tanganmu kuserahkan. Apa artinya ini? Ini memberi petunjuk bahwa Dia mati
bukan karena penderitaan-penderitaan tadi. Artinya dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Ini memberi petunjuk buat setiap kita bahwa tidak ada yang berkuasa atas Yesus. Tidak ada seorang pun yang berkuasa mengambil nyawanya Yesus. Ini memberi petunjuk buat Anda dan saya bahwa tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini buat Anda yang percaya pada Yesus. Buat saya yang percaya pada Yesus. Tidak ada kuasa apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Yesus. Materai darah Yesus ada bersama dengan Anda dan saya. Meskipun ada penderitaan, meskipun ada kesakitan, meskipun ada pedang, sampar, dan kelaparan, itu tidak pernah memisahkan kita dari kasih Yesus. Masa-masa seperti ini justru adalah masa-masa di mana kita belajar untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Bukan menjadi orang-orang Yahudi yang baru keluar dari tanah perjanjian, yang cuma mengeluh, nggak ada ini mengeluh, nggak ada itu mengeluh dan mengeluh, bukan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Kita bisa berkata, walaupun situasinya buruk, walaupun keadaan tidak baik, tapi aku percaya, aku punya Tuhan yang senantiasa menghibur dan menguatkan, melindungi aku di dalam segala perkara. Roma 8 pada ayat 35 dikatakan begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Bahkan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 juga pada ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya Anda dan saya yang sudah menjadi milik Kristus. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 14 ayat 30 juga berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Dan, kata Yesus, ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada kuasa apapun yang berkuasa atas hidup Anda dan saya. Even situasi pandemik yang ada hari ini. Percayalah bahwa materai darah Yesus ada bersama dengan saya dan saudara. Kita adalah aman dalam perlindungannya Tuhan. Aminkan bagian ini. Percayalah saudara, tidak ada kuasa apapun yang bisa mengambil nyawa Anda. Anda milik Yesus. Materai darah Yesus ada bersama dengan Anda dan saya. Dan penguasa dunia dalam artian si jahat tidak berkuasa bagi kehidupan Anda dan saya. Kita pasti bisa lewati ini semua. Hari Jumat Agung ini justru membuat kita bersuka cita. Karena kita tahu Bapa telah menyelesaikan segala sesuatunya bagi hidup kita. Yang keempat, yang Tuhan nyatakan kemuliaannya adalah orang banyak yang menonton dan berakhir dengan memukul-mukul diri mereka. Di zaman Romawi, saudara, mereka suka kekerasan. Suka dengan yang namanya darah dan kematian. Menonton orang-orang yang diadu, berdarah-darah. Mereka ketawa. Mereka cerah ceria. Bahkan pada waktu mereka mencambuki Yesus pun mereka ketawa-ketawa. Mereka senang dengan yang namanya penderitaan dan aniaya seperti itu, saudara. Tapi, lihat baik. Sorak-sorai, riang gembira mereka. Justru pada waktu mereka menyaksikan Kristus Yesus, yaitu tergantung di atas kayu salib, ya kan? Anda bisa lihat di sini bahwa mereka melihat, mereka justru pulang dengan penyesalan. Mereka tadinya kayaknya senang awalnya, tapi begitu mereka melihat kematian Yesus di atas kayu salib, mereka menyesali diri. Mereka memukul-mukul diri mereka. Artinya memberi petunjuk bahwa kematian Yesus membuktikan bahwa mereka berpikir bahwa Yesus ini sudah salah. Makanya kenapa disalib? Karena dia buat salah yang banyak. Tapi justru dengan kematian Yesus di atas kayu salib, ini memberikan petunjuk buat Anda dan saya bahwa Yesus tidak pernah bersalah. Mereka menyadari Yesus tidak bersalah. Bahkan justru dengan kematian Yesus di atas kayu salib, kepala prajurit, justru dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar pada ayat 47. Justru pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, justru orang mengakui, iya, dia orang benar.
Saudara yang kasih Tuhan, ini memberi petunjuk buat setiap Anda dan saya bahwa setiap kita, mungkin saat ini, hari-hari ini, kita berhadapan dengan tudingan, ya kan? Dengan ancaman. Hari-hari ini juga saya mendengar ada yang ribut lah, bermasalah dengan artinya yang satu menuding yang lain. Mana kalau buktikan kalau kamu sering doain orang sakit sembuh dan segala macam. Harusnya kita nggak perlu lagi ribut antara satu orang dengan orang yang lain dalam masa-masa seperti ini. Harusnya kita saling menguatkan. Justru dalam situasi seperti ini, setiap orang menghadapi, terdampak akan situasi ini. Sebenarnya menghadapi situasi ini, kita akan berhadapan dengan dua hal ini. Setelah ini selesai, kita jadi semakin baik, atau kita justru semakin buruk. Menjadi lebih baik, atau lebih kurang. Menjadi naik, atau menjadi turun. Nah, harusnya melalui situasi ini, orang-orang akan melihat, dan orang-orang akan berkata, Tuhanmu luar biasa. Dan kita akan lihat bagaimana orang-orang akan memuliakan Tuhan. Jaminan Tuhan akan menyertai setiap kita. Tuhan yang akan mempermuliakan Anda dan saya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di hari Jumat Agung ini, mari terus pandang Kristus. Lihat anugerah yang sudah Dia sediakan. Lihat kebaikan yang sudah Dia berikan bagi kehidupan setiap kita. Jangan izinkan dunia membuat Anda ragu. Jangan izinkan dunia membuat Anda gemetar. Tapi izinkan Tuhan membawa Anda dalam kehidupan-kehidupan yang besar dan kehidupan-kehidupan yang luar biasa. Doa saya, biarlah di hari Jumat Agung ini kehidupan Anda berbeda. Kehidupan Anda mengalami kemenangan. Doa saya di hari Jumat Agung ini, mata kita tertuju terus kepada Yesus yang dikorbankan buat Anda dan saya di atas kayu salib. Ingat baik-baik petunjuk yang kita terima hari ini bahwa nggak ada lagi kegelapan buat kita yang percaya pada Yesus yang dikorbankan di atas kayu salib. Pintu yang tertutup sekarang sudah terbuka. Anda bisa datang pada Tuhan dan percaya doa Anda dijawab. Dan kita mengimani bahwa pada waktu Yesus berseru di atas kayu salib ini memberi petunjuk buat setiap kita, nggak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa mengambil nyawa kita. Tuhan yang memiliki nyawa kita. Tuhan yang memiliki kehidupan Anda dan saya. Dan ingat baik-baik, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang akan mengakui pada waktu kita berharap kepada Yesus. Di saat-saat seperti ini, kita nggak bergantung dengan apa yang dunia katakan. Tapi di saat-saat seperti ini, kita bergantung dan percaya akan setiap firman. Rutin dan lebih lagi memperkatakan firman dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Terus memperkatakan firman, terus melepaskan perkataan firman Tuhan. Percayalah saudara, setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah, Alkitab berkata, itu yang memberikan kehidupan. Jadi kalau hari-hari ini ada sesuatu yang sedang menggoncang kehidupan kita, saya tahu setiap hari kita akan digoncangkan. Serukan lagi firman-Nya, serukan lagi firman-Nya. Dan orang akan melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, berkarya bagi kehidupan Anda dan saya. Saya berdoa di hari Jumat Agung ini, ya, bukan ketakutan, walaupun kita saat ini harus berhadapan 14 hari lagi ke depan, tapi it's okay. 14 hari ke depan justru membuat kita lebih banyak lagi bertekun dengan Tuhan, bangun doa, ya kan? Bangun persekutuan lebih lagi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa di hari Jumat Agung ini justru kita dilatih lagi untuk semakin melihat akan anugerah yang besar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini, di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kalau bukan karena perbuatan Tuhan, kalau bukan karena apa yang Yesus telah lakukan, kalau bukan karena kerelaan-Mu menyerahkan diri untuk mati bagi kami, tidaklah mungkin kami bisa ada sampai hari ini. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap kabar baik yang boleh kami terima, setiap hal yang Tuhan telah kerjakan. 2000 tahun yang lalu Kau telah melakukan bagian ini bagi kami. Maka saat ini juga melalui siaran streaming, melalui siaran online ini, aku berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka saat ini berada. Kami tahu kami berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Kami berhadapan dengan keadaan yang tidak nyaman. Tapi Alkitab menjaminkan bahwa hidup kami bukan karena keadaan, tapi hidup kami dijaminkan oleh setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Situasi tidak harusnya menekan dalam artian menguasai kami. Karena kami diciptakan segambar sama seperti Tuhan, justru kami untuk berkuasa atas dunia ini. Maka kami diajar hari ini,
Di hari Jumat Agung ini diingatkan untuk berani melepaskan perkataan-perkataan firman jauh lebih lagi, jauh lebih lagi, jauh lebih lagi memperkatakan firman. Gak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Engkau yang berkuasa bagi kehidupan kami. Maka saat ini aku melepaskan kuasa, melepaskan berkat. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, jumpai setiap mereka saat ini dalam nama Yesus. Lawat mereka melalui siaran ini, setiap keluarga yang ada. Mereka juga melepaskan berkat, menumpangkan tangan atas keluarga mereka. Lawatan Tuhan dinyatakan dalam nama Yesus. Maka segala belenggu, segala tipu daya setan, ikatan iblis yang menguasai selama ini membelenggu, hari ini juga aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa. Maka segala bentuk ketakutan-ketakutan juga yang ditebarkan oleh iblis, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tidak berkuasa lagi atas kehidupan mereka. Mereka berkemenangan. Mereka berani percaya bahwa mereka punya harapan di dalam Yesus. Dan harapan mereka tidak akan pernah mengecewakan. Aku berdoa mereka melewati masa-masa ini justru mereka semakin didewasakan. Mereka semakin maju kerohaniannya. Kehidupan rohani mereka tidak semu, tidak biasa-biasa lagi. Kehidupan mereka justru di dalam Tuhan semakin mengalami tingkat kemajuan yang luar biasa. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka bukan lagi mengeluh. Tapi mereka mengucap syukur akan Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Maka kami mematahkan segala kuasa daripada virus. Tidak berkuasa atas rumah kami, tidak berkuasa atas keluarga kami, tidak berkuasa atas rumah tangga kami. Tidak berkuasa juga virus negatifnya, tidak berkuasa atas ekonomi kami dalam nama Yesus. Pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkan rumah tangga, pulihkan keluarga. Aku juga berdoa yaitu agar setiap rumah kami dipagari pasukan malaikat. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus yaitu pulihkan setiap kota di mana kami berada hari ini. Kota-kota di mana kami tinggal diberkati dalam nama Yesus. Dan kami berdoa agar tim medis yang menangani virus ini, mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan keluarga mereka juga dijagai kesehatannya. Kami berdoa para tim medis ini diberikan kekuatan dalam nama Yesus. Aku juga berdoa agar pemerintahan, presiden yang menangani, yaitu bersama dengan seluruh jajaran menangani sistem, menangani situasi yang ada di setiap kotanya, dari Papua sampai dengan Aceh. Aku berdoa dalam nama Yesus, diberikan yaitu hikmat selalu, ketenangan dalam mengambil segala keputusan. Kami percaya keputusan mereka tidak keliru, keputusan mereka tidak salah. Keputusan mereka pasti tepat dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga berikan kesehatan kepada para pemimpin kami juga Tuhan. Kami juga melepaskan berkat bagi gereja-gereja, bersahati, bersatu padu, untuk berdoa keselamatan bangsa, pemulihan atas bangsa. Agar antar hamba Tuhan bukan ribut, bukan berselisih paham, tapi antar hamba Tuhan bergandengan tangan, antar gereja saling membantu, saling membangun, untuk saling memberkati. Ini masanya gereja bersatu melalui situasi ini. Justru gereja bersatu untuk menyuarakan satu, yaitu menyuarakan nama Yesus. Bukan lagi menyuarakan satu pribadi yang lain. Jangan izinkan gereja terjebak oleh tipu daya iblis. Tapi gereja bersatu melalui situasi ini. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa apapun kebutuhan anak-anak Tuhan, mereka semuanya dilawat Tuhan. Mereka semuanya diberkati dan mereka semuanya mengalami lawatan Tuhan. Terima kasih buat segala kabar baik ini. Terima kasih buat segala pertolongan yang Tuhan sediakan. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah ini, yaitu ibadah Jumat Agung ini. Aku berdoa, mereka juga menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Karena kami percaya Tuhan selalu menyediakan berkat. Tuhan tidak datang mengambil berkat, tapi Tuhan datang memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap berkat ini menjadi berkat dalam kehidupanmu. Kalau kau bersama keluarga, kau boleh bergandengan tangan, kau boleh mengimani berkat ini tercurah bersama-sama dengan keluargamu. Aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat. Sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Maka sekarang terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita. Mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semuanya
sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya, sama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.